Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan harian ini, marilah kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tema yang kita ambil dari renungan ini memikirkan hal-hal yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, riset membuktikan bahwa sumber penyakit yang terbesar pada manusia adalah berasal dari pikirannya. Oleh karena itu, para psikolog selalu menganjurkan agar kita selalu berpikir positif. Berpikir positif berarti kita dapat mendekati ketidaknyamanan dengan cara yang lebih positif dan lebih produktif. Berpikir bahwa yang terbaik akan terjadi, bukan yang terburuk. Mengapa penting berpikir positif? Pikiran yang positif akan membuat kita lebih fokus untuk melihat kebaikan dalam situasi apapun. Hal ini akan membuat kita menjauhi hal-hal yang negatif dan pengaruh buruk lainnya. Sehingga memiliki pikiran positif tidak hanya baik untuk kesehatan mental kita, tetapi juga akan membuat kita lebih kuat secara fisik. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, ketika menulis nats ini, Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus tidak dalam keadaan baik-baik saja. Faktanya, ia saat itu sedang berada di penjara. Alasan yang membuat Paulus tetap bersuka cita sekalipun di dalam keadaan sulit, karena dia mampu mengolah pikirannya dengan baik. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas keadaan buruk yang dialaminya. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan siapapun. Kebiasaan banyak orang ketika terjadi yang buruk pada dirinya selalu mempersalahkan baik Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Sebaliknya, dalam keadaan sulit sekalipun, Paulus mampu memikirkan kebaikan Tuhan yang telah dialami bersama-sama dengan Tuhan dalam hidupnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kondisi yang tidak baik ternyata tidak menjadi penghalang bagi Paulus untuk berbagi sukacita. Paulus menasehati jemaat Filipi dan secara khusus juga menasehati kita hari ini, agar kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Nasihat itu diawali dengan sebuah perkataan indah. Demikian dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nasihat ini diberikan agar kita hidup dengan penuh sukacita. Kemampuan mengolah pikiran akan menentukan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Kita harus percaya dan sadar betul bahwa sesungguhnya setiap waktu dalam hidup kita
adalah kebaikan Tuhan dan penuh dengan perbuatannya yang ajaib. Kasih-Nya yang besar tidak terbatas bagi kita. Tuhan Yesus meminta ketaatan dan kesetiaan kita, bukan perasaan nyaman atau hanya sekedar pernyataan percaya. Dia bertanya kepada orang-orang yang mengikutinya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Lukas 6 ayat 46. Jadi mari kita mengubah pola pikir kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, apa pesan renungan ini untuk kita saat ini? Sama seperti Paulus, berbagi kasih tidak harus dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kondisi apapun, orang percaya harus selalu berbagi kasih. Kita melewati tahun demi tahun dengan berbagai suka dan duka. Tidak semua hal berjalan mulus. Ada banyak hal yang kita bisa menjadi dalih untuk mengeluh dan marah kepada Tuhan. Akan tetapi, ada banyak sisi lain yang dapat kita lihat, yaitu kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan oleh keadaan yang kurang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Menapaki waktu-waktu ke depan, kita perlu selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pikirkan dan jadikanlah itu sebagai disiplin rohanimu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Niscaya kita akan melangkah dengan penuh harapan serta menjalani hidup yang penuh dengan makna. Tuhan memberkati kita. Amin.